Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ananda semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu. Baiklah, agar proses pembelajaran kita lancar, kedepannya marilah kita membaca doa sesuai kepercayaan masing-masing mulai. Doa selesai. Gimana nih kabar anak-anak semuanya? Alhamdulillah baik, Bu. Alhamdulillah baik, Bu. Alhamdulillah. Baiklah, Ibu akan mengecek kehadiran dari anak-anak Ibu semuanya. Arifah Khairia. Hadir, Bu. Dini Fitratunida. Hadir, Bu. Fahira. Hadir, Bu. Nabila. Hadir, Bu. Nova Ramadhani. Hadir, Bu. Nafiandra Syarif. Hadir, Bu. Serli Anggun Putri. Hadir, Bu. Serli. Hadir, Bu. Tasya Novrianti. Hadir, Bu. Yanisa Sri Rahma. Hadir, Bu. Vidya Kelvina. Hadir, Bu. Weli Junengsi. Hadir, Bu. Yuni Fatma Andini. Hadir, Bu. Apakah ada namanya yang belum Ibu sebut? Restu belum, Bu. Restu Yuhanda. Hadir, Bu. Masih ada? Sebenarnya dia. Baiklah, apakah masih ada anak-anak sekalian yang masih ingat tentang pembelajaran pada minggu kemarin? Saya, Bu. Silakan. Pembelajaran pada minggu kemarin itu kita belajar tentang mengelompokkan hewan ke dalam filum berdasarkan lapisan tubuh, rongga tubuh, simetri tubuh, dan reproduksi, Bu. Benar sekali. Alhamdulillah masih ingat ya. Baiklah, pembelajaran kita hari ini yaitu tentang ekosistem. Apakah ada dari anak-anak Ibu tahu apa itu ekosistem? Bu. Saya tahu, Bu. Silakan Yanisa. Ekosistem adalah hubungan timbal balik antara makhluk hidup dengan lingkungannya. Betul sekali, kata Yanisa. Ekosistem adalah hubungan timbal balik antara makhluk hidup dengan lingkungannya. Baiklah, tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu pertama, peserta didik mampu menjelaskan konsep ekosistem. Kedua, peserta didik mampu mengidentifikasi komponen penyusun ekosistem. Ketiga, peserta didik mampu menjelaskan bentuk-bentuk interaksi antar komponen dalam suatu ekosistem. Dan yang keempat yaitu peserta didik mampu menjelaskan aliran energi. Baiklah, Ibu akan memperlihatkan video dan Ibu harap kalian semua memperhatikan video yang Ibu tontonkan ini secara fokus.
semuanya setelah melihat video itu, apakah ada dari Ananda yang ingin bertanya? Ada Bu, saya Bu. Silakan. Apa itu komponen abiotik dan biotik Bu? Nah, pertanyaan yang bagus. Baiklah, Ibu akan menjawab pertanyaan dari Fahira. Apa itu komponen abiotik dan biotik? Komponen abiotik adalah komponen yang berupa makhluk mati. Contohnya yaitu adalah air, udara, tanah. Dan komponen biotik merupakan komponen yang berupa makhluk hidup. Contohnya manusia, tumbuhan, dan hewan. Baiklah, Ibu akan menjelaskan materi ekosistem. Ekosistem. Ekosistem adalah hubungan timbal balik antara makhluk hidup dengan lingkungannya. Komponen ekosistem terbagi dua. Yang pertama adalah komponen abiotik, dan kedua adalah komponen biotik. Komponen abiotik adalah komponen yang terdiri dari benda tak hidup atau komponen berupa makhluk mati, contohnya air, udara, dan batu. Komponen biotik adalah komponen lingkungan yang terdiri atas makhluk hidup, contoh manusia, hewan, dan tumbuhan. Pada komponen biotik ini, komponen biotik suatu ekosistem dilihat dari struktur trofiknya terdiri dari beberapa strata atau tingkatan, yaitu produsen, konsumen, dan pengurai. Sedangkan dilihat dari fungsinya, suatu ekosistem terdiri atas dua komponen besar, yaitu komponen autotrof dan heterotrof. Produsen adalah organisme yang mampu membentuk makanan sendiri dari zat-zat anorganik melalui proses fotosintesis dan klorofil. Organisme ini disebut autotrof karena mampu membentuk makanannya sendiri juga menyediakan bagi kebutuhan makhluk hidup lainnya. Konsumen adalah sekelompok makhluk hidup yang memakan produsen dan hewan lainnya. Kelompok ini tidak mampu membuat makanannya sendiri dari bahan anorganik. Karena itu, sangat tergantung kepada organisme produsen. Organisme konsumen disebut heterotrof. Pengurai adalah organisme yang menguraikan sisa-sisa makhluk hidup lainnya yang telah mati menjadi zat-zat anorganik. Interaksi antar komponen ekosistem. Yang pertama yaitu interaksi komponen abiotik dengan komponen biotik. Yang hanya interaksi antar komponen abiotik. Di dalam antar komponen abiotik juga saling berinteraksi. Proses pelapukan batuan dipengaruhi oleh cuaca dan iklim. Cuaca dan iklim juga mempengaruhi keberadaan air di suatu wilayah. Suhu udara di suatu tempat dalam keadaan tertentu dipengaruhi oleh warna batuan, keberadaan tubuh-tubuh air, dan sebagainya. Kandungan mineral dalam air juga dipengaruhi oleh batuan dan tanah yang dilaluinya. Yang selanjutnya itu interaksi antar komponen biotik. Antar komponen biotik juga terjadi interaksi. Interaksi tersebut dapat terjadi antar organisme, populasi, maupun komunitas. Yang kedua, interaksi antar organisme. Yang pertama adalah netralisme. Netralisme yaitu hubungan tidak saling mengganggu antar organisme dalam habitat yang sama, yang bersifat tidak menguntungkan dan tidak merugikan kedua belah pihak. Contoh netralisme pada gambar yaitu adalah pada domba dan ayam. Domba dan ayam ini tidak mendapat gangguan sesama lain dan tidak juga menguntungkan antara keduanya. Selanjutnya yaitu predasi. Predasi yaitu hubungan antara mangsa dan pemangsa atau predator. Pemangsa tidak bisa hidup tanpa hewan yang dimangsanya. Pada gambar ini bisa terlihat bahwa macan sebagai predator yang makan. Selanjutnya yaitu simbiosis parasitisme. Simbiosis parasitisme adalah hubungan antar organisme yang berbeda spesies yang bersifat merugikan satu spesies. Simbiosis parasitisme pada gambar ini dapat dilihat yaitu nyamuk yang merupakan parasit pada manusia.
Nyamuk menghisap darah manusia sehingga nyamuk mendapatkan keuntungan, sedangkan manusia dirugikan. Selanjutnya yaitu simbiosis komensalisme. Simbiosis komensalisme merupakan hubungan antara dua organisme yang berbeda spesies, yang salah satu spesies diuntungkan dan spesies lainnya tidak dirugikan. Pada gambar ini bisa Ananda semua melihat bahwa ada ikan hiu dan ikan remora. Ikan remora mendapatkan keuntungan berada di sekitar hiu. Ikan remora memakan sisa makanan yang ada pada hiu. Dan ikan remora ini mendapat keuntungan, sedangkan hiu tidak dirugikan. Selanjutnya yaitu simbiosis mutualisme. Simbiosis mutualisme adalah hubungan antara dua organisme yang berbeda spesies yang saling menguntungkan kedua belah pihak. Pada gambar ini bisa Ananda lihat bahwa akan terjadi penyerbukan yang dibantu oleh kupu-kupu. Kupu-kupu mengambil nektar dari bunga dan juga menolong proses penyerbukan pada bunga. Selanjutnya yaitu interaksi antar populasi. Interaksi antar populasi terjadi antara populasi yang satu dengan populasi yang lain. Interaksi tersebut dapat bersifat alelopati maupun kompetisi. Interaksi alelopati adalah interaksi antar populasi yang terjadi jika populasi yang satu menghasilkan zat yang menghambat tumbuhan populasi lain. Kompetisi yaitu interaksi antar populasi yang di dalamnya terdapat kepentingan yang sama, sehingga terjadi persaingan untuk mendapatkan apa yang diperlukan. Contoh alelopati adalah jamur Penicillium sp, yang dapat menghasilkan antibiotik yang dapat menghambat pertumbuhan bakteri tertentu. Contoh kompetisi adalah antara populasi kuda dengan populasi kijang dalam memperoleh rumput. Selanjutnya, interaksi antar komunitas. Komunitas adalah kumpulan beberapa populasi berbeda yang saling berinteraksi di suatu wilayah yang sama. Sebagai contoh adalah komunitas padang rumput yang dihuni oleh beberapa populasi, di antaranya kuda, banteng, ular, belalang, singa, macan, serigala, dan lain-lain. Contoh komunitas lainnya adalah komunitas sungai, yang di dalamnya terdiri atas beberapa populasi, seperti buaya, kuda nil, ular, ikan, plankton, dan lain-lain. Antara komunitas padang rumput dan sungai terjadi interaksi berupa peredaran organisme hidup dari kedua komunitas tersebut. Kuda, banteng dapat menjadi sumber makanan bagi buaya. Demikian sebaliknya, ikan dapat menjadi makanan bagi macan. Aliran energi. Yang pertama, rantai makanan. Rantai makanan adalah peristiwa makan dan dimakan secara sesama makhluk hidup dengan urutan tertentu. Pada gambar bisa dilihat bahwa padi dimakan oleh tikus, lalu tikus dimakan oleh ular, dan ular dimakan oleh elang. Ini merupakan peristiwa makan yang berurutan antara makhluk hidup. Yang kedua adalah jaring-jaring makanan. Jaring-jaring makanan adalah gabungan dari rantai makanan yang saling berhubungan dikombinasikan tumpang tindih dalam suatu ekosistem. Bisa Anda lihat bahwa di sini merupakan gabungan dari beberapa rantai makanan. Padi bisa dimakan oleh tikus, tikus dimakan oleh ular. Dan juga ini terjadi banyak rantai makanan. Selanjutnya yaitu tentang piramida ekologi. Piramida ekologi adalah suatu diagram piramida yang dapat menggambarkan hubungan antara tingkat trofik satu dengan tingkat trofik lain secara kuantitatif pada suatu ekosistem. Pada piramida ini, organisme yang menempati tingkat trofik bawah relatif banyak jumlahnya.
Piramida energi ini terbagi 3. Yang pertama, yaitu piramida jumlah. Piramida jumlah disusun berdasarkan pada jumlah organismenya, bukan pada ukuran tubuh organismenya. Organisme dalam piramida jumlah mulai dari tingkat trofik terendah sampai tertinggi, yaitu produsen, konsumen primer, dan konsumen sekunder, dan konsumen tersier. Bisa Anda lihat bahwa pada piramida jumlah ini semakin tinggi tingkatan trofiknya, maka jumlahnya itu semakin berkurang. Yang pertama padi, yaitu 1000 padi, 100 tikus, 10 ular, dan terakhir 1 elang. Yang kedua yaitu piramida biomasa. Piramida biomasa yaitu piramida yang menggambarkan berat atau massa kering total organisme hidup dari masing-masing tingkat trofiknya pada suatu ekosistem dalam kurun waktu tertentu. Bisa dilihat produsen primer memiliki tingkat trofik 10 kcal, konsumen primer 1000 kcal, konsumen sekunder 100 kcal, konsumen tersier 10 kcal. Yang terakhir yaitu piramida energi. Piramida energi yaitu piramida yang menggambarkan terjadinya penurunan energi pada tahap tingkatan trofik. Jumlah total energi pada setiap tingkatan trofik ke arah puncak piramida semakin kecil. Bentuk piramida energi selalu segitiga tegak. Bisa dilihat bahwa yang paling bawah ini memiliki 1000 unit energi, lalu yang ini adalah produsen, terus konsumen primer memiliki 10 unit energi, konsumen sekunder memiliki 1 unit energi, dan konsumen tersier memiliki 0,01 unit energi. Baiklah, setelah Ibu menjelaskan apa itu ekosistem, komponen ekosistem, interaksi antar organisme di ekosistem, Ibu meminta anak-anak semua untuk menjawab LKPD yang telah Ibu share di grup. Pembagian kelompok LKPD-nya yaitu kelompok 1, Sinta, Vidya, Feli, Fatma, Nova. Kelompok 2, Tasya, Arifa, Naviandra, Restu, Serli. Kelompok 3, Fahira, Nabila, Yanisa, Rahmi, Dini. Ibu akan memberikan waktu 15 menit untuk anak-anak Ibu semuanya untuk menjawab LKPD yang telah Ibu berikan. Baik, Bu. Semuanya, apakah LKPD yang Ibu berikan sudah diisi semuanya? Sudah, Bu. Ya, Bu. Baiklah, Ibu minta agar kelompok menjawab pertanyaan dari LKPD yang akan Ibu tampilkan. Baiklah, soal nomor 1, silakan kelompok 1 bacakan hasil dari diskusinya. Baiklah, Bu. Saya perwakilan dari kelompok 1 akan mencoba menjawab pertanyaan nomor 1. Pertanyaannya, hubungan yang terjadi seperti pada beruang yang memangsa ikan salmon seperti makanannya disebut dengan hubungan. Menurut kelompok kami, jawabannya itu B, Bu, predasi, Bu. Apakah kelompok 2 dan 3 memiliki jawaban yang lain atau sama? Sama, Bu. Betul sekali. Dari soal nomor 1 ini, hubungan yang terjadi pada beruang yang memangsa ikan salmon sebagai makanannya disebut hubungan predasi.
Selanjutnya yaitu soal nomor 2, silakan kelompok 2 bacakan hasil diskusinya. Baiklah, saya Tasya Novrianti mewakilkan kelompok 2 dalam menjawab soal nomor 2, yaitu dalam suatu komunitas terdapat rumput teki dan rumput gajah. Jika rumput teki menghalangi tumbuhnya rumput gajah karena tumbuhan ini menghasilkan zat yang bersifat toksik, disebut apakah interaksi tersebut? Menurut kelompok kami, jawabannya adalah alelopati, Bu. Betul sekali. Alelopati merupakan interaksi antar populasi, yaitu yang rumput teki ini menghalangi pertumbuhan dari rumput gajah. Setelah soal nomor 3, silakan kelompok 3 bacakan hasil diskusinya. Baik, Bu. Baiklah, saya Yanisa Sri Rahma, perwakilan dari kelompok 3 akan menjawab pertanyaan nomor 3, yaitu ekosistem dikatakan seimbang dan dinamis jika A. Tidak terjadi persaingan antar individu di dalamnya, B. Jumlah produsen tidak melimpah, C. Jumlah konsumen melimpah, D. Jumlah pengurai seimbang dengan produsen, dan E. Jumlah semua komponen ekosistem sesuai dengan fungsi masing-masing. Jawaban dari kelompok kami E, Bu. Apakah ada dari kelompok 1 dan kelompok 2 yang memiliki jawaban yang berbeda? Sepertinya tidak ada, Bu. Benar sekali jawaban dari kelompok 3. Ekosistem itu dikatakan seimbang jika komponen abiotik dan komponen biotik memiliki jumlah yang seimbang dan memiliki fungsi yang dinamis. Baiklah, soal nomor 4. Silakan kelompok 1 bacakan hasil dari diskusinya. Baik, saya perwakilan dari kelompok 1 akan menjawab soal nomor 4. Berikut ini yang bukan merupakan komponen abiotik adalah jawabannya D, Bu, rerumputan. Oke, jawabannya benar, yaitu rerumputan. Karena rerumputan merupakan komponen biotik. Soal nomor 5, silakan kelompok 2 bacakan hasil diskusinya. Baiklah, saya perwakilan dari kelompok 2 akan mencoba menjawab pertanyaan nomor 5. Berikut ini yang bukan merupakan komponen biotik adalah jawabannya E, suhu. Itu, Bu. Betul sekali, suhu merupakan komponen biotik karena bukan merupakan makhluk hidup. Untuk soal uraian nomor 1, silakan kelompok 3 bacakan hasil diskusinya. Baik, saya perwakilan dari kelompok 3 akan menjawab uraian nomor 1. Sebutkan 3 buah komponen abiotik pada gambar. Jawabannya yang pertama udara, yang kedua cahaya matahari, dan ketiga air. Sekian dari jawaban kelompok 3, Bu. Benar sekali. Komponen abiotik seperti yang telah Ibu jelaskan tadi merupakan komponen yang terdiri dari makhluk mati. Udara, air, dan cahaya matahari merupakan komponen abiotik. Soal selanjutnya yaitu soal kedua, silakan dibacakan oleh kelompok 1. Baik, Bu, saya perwakilan kelompok 1. Soal nomor 2 yaitu sebutkan 3 buah komponen biotik pada gambar di atas. Jawabannya yang pertama ikan, kambing, dan burung. Iya, betul sekali. Seperti Ibu telah jelaskan tadi, komponen biotik merupakan komponen yang berisi makhluk hidup. Digambar ikan, kambing, kancil, pohon cemara, rerumputan, burung, kumbang, dan kupu-kupu merupakan komponen biotik.
Untuk soal nomor 3, silakan kelompok 2 bacakan hasil diskusinya. Saya, Bu. Baiklah, saya dari perwakilan kelompok 2 akan menjawab pertanyaan nomor 3, yaitu tikus merupakan konsumen tingkat berapa? Jawabannya adalah konsumen tingkat 1, Bu. Betul sekali, tikus merupakan konsumen tingkat 1, atau kita sebut sebagai konsumen primer. Yang selanjutnya yaitu soal nomor 4, silakan kelompok 3 bacakan hasil diskusinya. Baiklah, Bu, saya akan membacakan hasil diskusinya. Kata merupakan konsumen tingkat berapa? Jawaban dari kelompok saya itu, kata itu konsumen tingkat 2. Betul sekali jawaban dari kelompok 3, kata merupakan konsumen tingkat 2 atau disebut konsumen sekunder karena padi yang merupakan produsen dimakan oleh belalang yang merupakan konsumen primer lalu dimakan oleh kata yang sebagai konsumen sekunder atau konsumen tingkat 2. Ya, selanjutnya soal terakhir, soal nomor 5, silahkan dibacakan oleh kelompok 1. Maaf, Bu, sepertinya rekan saya dari kelompok yang lain terkendala jaringan, Bu. Di sini saya akan membacakan hasil diskusi kelompok kami. Apa yang akan terjadi jika populasi ular berkurang? Maka yang akan terjadi adalah populasi tikus akan meningkat dan populasi elang juga akan berkurang. Terima kasih, Bu. Terima kasih kepada Sinta yang telah menjawab soal nomor 5. Jawaban dari Sinta sangat benar, yaitu apabila populasi ular itu berkurang, maka populasi tikus akan meningkat dan populasi padi akan menurun karena padi ini dimakan oleh banyak tikus dan populasi elang juga berkurang karena elang tidak sumber makanannya berkurang. Baiklah, apakah ada dari anak-anak semua yang memiliki pertanyaan tentang LKPD yang telah Ibu berikan? Tidak, Bu. Saya, Bu. Oke, silakan Nabila. Bu, bagaimana jika populasi tikusnya berkurang? Pertanyaan yang bagus. Apabila populasi tikus berkurang, maka populasi padi akan bertambah dan populasi ular juga berkurang. Dan untuk elang populasinya juga berkurang. Baiklah, Ibu akan menyimpulkan hasil dari diskusi kita pada pertemuan kali ini. Ekosistem. Ekosistem adalah hubungan timbal balik antara organisme dengan lingkungannya. Komponen ekosistem terbagi dua, yaitu pertama adalah komponen abiotik dan yang kedua adalah komponen biotik. Seperti yang komponen abiotik adalah komponen yang berupa makhluk mati, contohnya yaitu suhu, air, udara. Komponen biotik merupakan komponen yang bersih makhluk hidup, contohnya manusia, hewan, dan tumbuhan. Selanjutnya yaitu tentang interaksi. Interaksi ada antara interaksi antar komponen abiotik, interaksi antar komponen biotik, interaksi antar organisme yang meliputi netralisme, predasi, simbiosis parasitisme, simbiosis komensalisme,
dan simbiosis mutualisme. Dan juga ada interaksi antar populasi. Contohnya adalah alopati dan relasi. Dan yang terakhir adalah interaksi antar komunitas. Nah, dan juga aliran energi. Ada berupa rantai makanan, jaring-jaring makanan, dan piramida ekologi. Piramida ekologi terbagi tiga. Pertama, piramida jumlah, kedua piramida biomasa, dan terakhir adalah piramida energi. Baiklah, tugas untuk pertemuan selanjutnya yaitu Ibu meminta agar anak-anak semua membuat ringkasan tentang pembelajaran kita hari ini dan mempelajari materi selanjutnya, yaitu tentang macam-macam ekosistem. Baiklah, hanya sekian pertemuan kita hari ini. Ibu tutup dengan membacakan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu. Terima kasih, Bu.